Oi, Wak. Iya pula. Wak, hari ini aku mau cerita mengenai YouTube, Wak. Sebenarnya cerita ini pertanyaan orang. Ceritakanlah Bang masalah YouTube, kata orang itu ya kan. Ceritakan siapa pendirinya, ceritakan siapa gimana orang itu sekarang. Mungkin udah jadi miliarder kayak udah jadi triliuner kayak ya kan. Nah, jadi kepikiran juga aku pikir ya udah, aku ceritakanlah buat kalian. Makanya sekarang daripada kalian repot-repot cari artikelnya untuk mengetahui masalah ini, biar aku aja yang cari, kalian duduk manis. Oke, Wak. Masuk barang kapal. Jadi gini, Wak, ceritanya itu di Amerika ada 3 anak muda, Wak. 3 anak muda ini dari 3 latar belakang yang berbeda sebenarnya orang ini, dari 3 negara yang berbeda ya kan. Yang satu namanya itu si Jawed Karim, Wak. Dia itu orang Bangladesh Jerman, kelahiran tahun 79 lah kawan tuh, ya kan. Nah, yang satu lagi kawannya si Steve Chan. Steve Chan ini imigran dari Taiwan lah ceritanya. Bukan ceritanya juga, aslinya ya kan, Wak. Kelahiran tahun 78 kawan ini, jadi beda-beda setahun aja orang itu. Si Steve Chan ini udah kurang lebih dari umur 8 tahun dia udah nyampe di Amerika itu sama bapaknya. Jadi sekolah di situ lah sampai dia kuliah di Universitas Urbana at Champaign kalau nggak salahku ya. Kuliah diajak kerja si Steve Chan ini, Wak. Diajak kerja ke PayPal. PayPal itu baru berdiri, diajak kerja di PayPal di tempat Elon Musk. Tahulah kalian siapa Elon Musk ya kan. Nah, yang satu lagi nih namanya Chad Hurley, Wak. Nah, si Chad Hurley ini kelahiran tahun 77. Dia itu asli orang Amerika. Dia ini orang yang suka dengan komputer, Wak. Suka ilmu komputer, suka dunia komputerisasi lah ya kan. Kuliah lah dia di Pennsylvania, Wak. Ngambil jurusan seni rupa. Chad Hurley ini gak nyambung ya kan. Dia suka komputer tapi ambil kuliah seni rupa. Cocok kalian rasa kayak gitu. Pokoknya entahlah, anak itu beda lah, itu satu ya kan. Ketemulah 3 orang ini, Wak. Ketemu 3 orang ini bertiga. Nah, kerjalah orang itu, Wak. Kerja orang itu di perusahaan PayPal. PayPal baru berdiri itu, tahun juga belum sampai. Di perusahaan PayPal yang punya Elon Musk tadi tuh, orang kaya lah, orang kaya yang punya Tesla itu ya kan, tahu lah kalian. Karena tempat kerja yang sama, jadi ketemu dengan hobi yang sama, mereka sama-sama suka di dunia komputer, Wak. Ternyata nyambung orang ini, ngobrol nyambung, ini ngomong, akhirnya berteman lah, akrab. Sekedar buat informasi nih, Wak, yang desain logo PayPal pertama itu, tahu nggak kalian, huruf P sama P itu yang desainnya sih Chad Hurley, Wak, yang anak seni rupa tadi. Dia yang desain tuh logo PayPal pertama tuh yang warna biru sama putih tuh, pasti tahu, familiar kalian. Nah, ini sekali lagi nggak habis pikir aku, dia anak seni rupa tapi karyanya kok cuman PP kayak gitu ya kan. Ngapain dia kuliah jauh-jauh cuman ngeluarin lukisan P sama P, huruf biru sama putih. Ya Allah, ya Kak. Ya udahlah, biarinlah, anak ini agak beda tadi ku bilang, Chad Hurley ini. Dah, sampailah orang itu, bertemanlah orang itu, akrab, sama-sama suka dia di dunia komputer ya kan. Di suatu malam, Wak, Steve Chan ini ngadain pesta lah ceritanya di apartemennya Steve Chan. Ngobrol-ngobrol, keluarlah ide dari si Jawed Karim tuh, orang Bangladesh. Dia keluar idenya kayak gini ya, kurang lebih aku artikan lah maksud dia tuh, enak ya kalau ada aplikasi yang bisa ngelihat video-video orang, kata dia kayak gitu ya kan. Sebenarnya sih kalau aku bilang, kenapa dia tertarik nyari video, tahu kalian? Waktu itu kan lagi rame, Wak, masalah Janet Jackson, Wak, yang ininya kelihatan lagi konser, Wak. Tahu kalian kan? Udah, nggak usah kalian cari sekarang, nanti aja. Lah, itulah intinya, dia mau nyari si video Janet Jackson tadi, Wak. Ternyata nggak ada platform yang nyediain link untuk video berbagi. Keluarlah ide sih Jawed Karim tadi untuk bikinlah YouTube. 2 orang ini ngeluarin ide apa? Ngeluarin ide juga, Wak. Idenya si 2 orang, si Steve Chan sama Chad Hurley tadi ini punya ide, dia bikin aplikasi untuk pencarian jodoh, kayak Hot or Not gitulah. Ngerti lah kalian ya kan, anak bujang, anak kosan ya kan. Anak kosan kan kemana lagi lah pikirannya ya kan. Satu nyari Janet Jackson joget ya nggak, satu lagi nyari jodoh di dunia ini. Nah, rencana orang itu kayak gitulah. Jadi yang satu niat pengen nyari video, yang satu pengen bikin situs pencarian jodoh ya kan, yang 2 orang itu. Jadi ketemulah orang ini bertiga di apartemennya si Steve Chan. Steve Chan ya, bukan Chaniago, Chan. Ketemu orang ini bertiga ngebahas tadi itulah, yang satu pengen bikin aplikasi pencarian video, yang 2 lagi nih si Steve Chan sama Chad Hurley ini pengen bikin situs pencarian jodoh, ya kan? Oh bukan. Kok tahu-tahuan kan? Oh iya pula. Ternyata, Wak, ada juga yang tahu pencarian jodoh di sini, Wak. Ya. OnlyFans ya pokoknya. Nanti ku cari lah ya. Ya, Wak. Jadi gitu, Wak. Jadi ada namanya dulu itu, kalau nggak salah aku, situsnya namanya Hot or Not. Ngertilah kalian dari artinya itu apa? Hot or Not ya kan. Udah dingin atau belum gitu ya kan, Bang ya?
Berarti kan kalian bisa pikir sendiri tujuan orang ini sebenarnya apa ya kan, kalau nggak bukan masalah yang enak-enak tadi itu ya kan. Bikin YouTube untuk nyari si Janet Jackson, bangun situs jodoh untuk cari jodoh perempuan, sampai orang itu kerjasama biar ada konten gitu masuk ke situs mereka itu, kerjasama sama namanya Craigslist, aplikasi bukan aplikasi, itu situs juga, sampai minta penawaran orang itu satu video perempuan yang bisa diupload dikasih $100 Tapi kan zaman itu kan nggak banyak orang punya kamera, jadi nggak segampang itulah orang perempuan itu bisa ngupload videonya, nggak jalan juga lah ternyata. Jadi di tahun yang sama si Jawed Karim ini pergilah dia ke kebun binatang sambil bawa kamera merek Sony, pergi ke kebun binatang, ketemu gajah di situ, divideokannya sama Jawed Karim divideokannya iseng dia divideokannya. Tapi dari video itu aku dapat satu ilmu yang bermanfaat memang dari dia, bahwa gajah itu berbelalai panjang katanya. Iya. Iya pula. Ya gitulah Jadi di videonya itu dibilang ini gajah, belalai gajah panjang. Itulah video durasi 2,45 menit itu diuploadnya di YouTube Itulah video pertama yang ada di YouTube. Dialah yang sebagai pemeran utamanya. Si Jawed Karim tadi termasuk pendiri termasuk salah satu dari pendiri. Gajah enggak muat belalainya Jadi gitu Masuk orang itu, cobalah upload lagi video yang lainnya diupload lagi. Ada uploadan dari pihak luar masuk. Pernah lihat nggak kalian video waktu Ronaldinho lah, kalau aku bahasa aku tuh Ronaldinho dapat Golden Boots Pernah lihat nggak kalian video itu? Yang dari Nike dapat Golden Boots, yang dia di lapangan dia pakai sepatu bola, diupload di YouTube. Udah diupload di YouTube, ternyata hampir 100 juta orang yang nonton video itu. Meledaklah YouTube di situ meledak. Karena satu video si Ronaldinho tadi yang dapat Golden Boots. Otomatis kan dua-duanya saling diuntungkan nih, si YouTube naik namanya ya kan, si Nike tadi dapat AdSense dari video yang diupload ya kan. Walaupun pemerannya Ronaldinho, nggak tahu lah itu si Ronaldinho dapat berapa dari Nike, nanti kita cari, nanti kita bahas juga masalah itu ya kan cocok kalian rasa? Kita bahas masalah itu ya pula. ya jadi udah sampai di situ tadi. Dengan meledaknya video itu otomatis orang kan pengen tahu nih ada apa aja nih YouTube. Nah mulailah berani orang ini mengajukan penawaran, minta nyari investasi tadi sampai mana sampai yang Ronaldinho meledak lah, videonya itu viral lah ya kan. Banyak masa-masa itu Ronaldinho juga lagi naik daun ya kan. Tahun kalau nggak salah aku kulihat dulu di ini aku ya, di tahun 2005 itu video di tahun 2005 Ronaldinho masih lagi gemerlap-gemerlapnya, diupload sama Nike, naiklah video orang itu dari situ di video durasi 2,45 detik 100 juta penonton ya kan, tembus, naiklah si YouTube tadi nih Tadi kan masuk tuh si Ronaldinho tadi tuh dapat sepatu Golden Boot dari Nike lah. Jadi videonya itu nggak menarik juga kalau aku bilang, cuman dipakai video ya, cuman saat si Ronaldinho pakai sepatu Golden Boot itu di pinggir lapangan. Videonya kayak gitu aja, cuman durasi 45 detik Naiklah orang itu, disitulah pusat dari turning point orang itu ngerti kalian turning point? Nggak ngerti? Disitulah naik melejitnya orang itu ya kan. Masih nggak ngerti juga. Disitulah mulai naik daun orang itu sederhananya kayak gitulah. Nggak lama dari video itu uploadan mulai banyak, mulai walaupun belum meledak sampai kayak sekarang lah ya kan. Pede orang itu jalan orang itu ke sana sini nyari investor ya kan. Udah mulai pede lah, ini perusahaan kami bakalan jalan nih, ini usaha kami di YouTube bakalan jalan, pede lah orang itu udah jalan nyari investor. Pergi ke Sequoia Capital aku bilang itu perusahaan investasi terbesar di tahun 2005 waktu itu, namanya Sequoia Capital Investment. Dapatlah dapatlah investasi sebesar 3,5 juta US dollar. Dengan situlah orang itu mulai bangun lagi domainnya, mulai dipatenkan lagi usahanya YouTube itu ya kan. Udah dapat orang itu pinjaman 3,5 juta dolar. Pede orang itu bangun domain, dilekatkan lagi, didaftarkan lagi gitu kan. Nah kalian pikir karena dia udah dapat investasi 3,5 juta dolar itu, kalian pikir aman perjalanan mereka? Enggak justru makin banyak masalah yang mereka hadapi Salah satunya aja nih ya kita bahas ya, masalah yang mereka hadapi itu tentang masalah hak cipta Kalian pikir coba, YouTube ternyata 1 tahun sebelumnya itu pernah ada yang daftarkan dengan nama YouTube juga, tapi beda penulisannya ya.
Tahu kalian siapa yang menggugat mereka itu? Vimeo, Wak. Vimeo. Tahu kalian Vimeo? Nanti ku tampilkan lah contoh logonya Vimeo itu ya. Pasti kalian familiar lah zaman itu dengan Vimeo. Jadi udah lancar-lancarnya, enak-enaknya orang ini ngupload, dapatlah gugatan, dapatlah goyangan, goncangan sedikit lah dari Vimeo. Ngeri ya kan, tuntutan hak cipta, Wak, ya nggak sih? Dituntut lah sama orang itu. Padahal kalau dari memang Vimeo ini 1 tahun sebelum ada YouTube itu udah ngedaftarin mereka ini. Yang didaftarkan domainnya itu U2B, Wak. Vimeo ini daftarin U2B, tapi kan bacaannya tetap YouTube. Ternyata orang pihak Vimeo nggak terima karena itu menurut mereka hak cipta mereka tuh YouTube itu ide mereka, kata Vimeo kayak gitu sama orang pengadilan kelas sana lah ya kan. Proses Wak, udah jalan nih. Ternyata kalau dari lihat dari grafisnya sendiri, Wak, Vimeo itu memang video dia lama, domain mereka udah lama, tapi penguploadnya sedikit, kalah sama YouTube. Si YouTube ini malah bisa dapat 20.000 unduhan setiap harinya, Wak. Naik terus grafis orang ini, naik terus. Udah aman kan tuh? Dituntut sama si pihak Vimeo. Setelah masuk proses pengadilan ya mungkin sebulan 2 bulan lamanya mereka proses pengadilan, ternyata alhamdulillah, Wak, menanglah orang itu. Menang di proses pengadilan. Jadi hak cipta YouTube itu terdaftar jadi milik mereka bertiga lah, si anak-anak muda ini ya kan. Udah berjalan, seiring waktu berjalan, uploadan udah mulai, tapi belum sampai nih ya, Wak. Belum sampai YouTube itu, belum sampai ke kita ya, Wak. Kayak di Indonesia ini belum masuk. Masih main-main di daerah mereka aja lah, Amerika. Udah berjalan waktu, ada dapat lagi tambahan investasi, Wak, dari si Sequoia Capital tadi yang ku bilang tadinya 3,5 juta, ditambah lagi investasi karena si YouTube ini udah mendaftarkan hak cipta, hak patennya itu di instansi terkait pemerintah Amerika lah ya kan. Kayak kita ini pendaftaran hak cipta lah gitu sih ceritanya. Dapat lagi tambahan investasi, Wak, nggak tanggung-tanggung, ditambah lagi invest sama orang Sequoia Capital tadi itu 8 juta, Wak. Di 8 juta inilah baru naiklah melejit orang itu. Bulan Juli 2016, Wak, 65.000 per hari unggahan si YouTube itu di 2016, Wak. Kalian udah main YouTube belum 2016? Yakin aku belum, ngerti pun belum, Wak, ya kan? Ya jangankan kalian, mungkin aku pun belum tahu juga ya kan? Ya pula, ya kan? Ngaku aja kalian belum ngerti pasti kalian. Di 2016 bulan Juli itu satu harinya 65.000 unggahan setiap hari tuh, Wak. Setiap hari diunggah, setiap hari ada aja orang unggah, sampai numpuk lah tuh di YouTube itu video, mulai dari video masak-masak, entah apa lah yang diunggah orang itu. Oh ya ada lah, jangankan prank berbagi pun di prank sama orang itu. Tuh saking niatnya nyari konten, Wak, ya kan? Nah kan ngerti lah kayak mana orang kita nih ya kan, pantang tak top ya kan. Masuklah, setiap hari ada aja yang masuk, setiap hari ada aja yang masuk. Naiklah orang ini bertiga, naiklah namanya, akhirnya dikenal lah sama Google, Wak. Dibeli sama Google, diakuisisi. Kalau bicara orang-orang kelas atas itu, diakuisisi perusahaannya, diakuisisi, Wak, ya kan. Diakuisisi sebesar 1,65 miliar dolar, Wak. Berapa coba kalian konversi ke rupiah, berapa rupiah itu, berapa triliun itu? Bisa beli cendol ya. Beserak lah cendol di kamar kalian. Aduh, Mak, jangan kan cendol. Oke ya, Wak, jadi 1,65 miliar itu diakuisisi lah perusahaan itu sama si Google. Sampai di satu masa sebagai CEO tetap si anak-anak, siapa tadi? Ingat nggak kalian? Pasti kalian nggak ingat cerita yang 3 orang tadi, siapa aja namanya? Ada Stephen Chen, Jawed Karim, sama Harley ya, si Harley. Nah, si Harley inilah jadi pemegang posisi CEO di YouTube sampai tahun 2018. Tahu kalian berapa kekayaan si Harley ini, Wak? Sampai saat ini kekayaan yang dia punya, tahu kalian? Limpul pula. Mana ada lagi duit limpul, Wak. Duitnya berapa, Wak? 5,6 triliun dolar. Menggigil kalian kan? Pernah kalian lihat uang kayak gitu? Belum pasti. Nanti kutunjukkan sama kalian. Ya, Wak, jadi salah satu pemilik YouTube tadi itu punya kekayaan 5, sekian triliun dolar lah sampai saat ini. Dan sekarang dia udah berhenti jadi CEO YouTube. Sekarang diserahkan sama orang bawahan dia, anak buah dia lah. Jadi dia jadi tim penasehat aja. Sekarang si Harley ini fokus ke F1 sekarang kegiatannya. Jadi membeli salah satu produk F1, Wak. Produk F1 nanti kita bahas juga lah masalah itu ya. Selanjutnya kita bahas juga masalah itu. Kurasa sih ya, kalaupun memang si Harley atau 3 orang ini masih jadi CEO, kurasa juga nggak perlu sih. Karena apa? Perusahaan mereka ini udah jalan sendiri ya kan, Wak. Kalian bayangkan lah kalau nggak ada YouTube, dari mana aku bisa datang ke tempat kalian sekarang ya kan? Coba kalian pikir lah itu. Ya, beda lah ya, Wak ya. Oke, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Wak.
Iya pula.